Jadi pada malam ini kami diberi tugas oleh Pak Narto ya, untuk mengisi suatu sarasehan dan judulnya terserah. Lalu saya mempunyai pilihan ini, Moral Status of Microbes as Living Organism. Mengapa demikian? Nah, nanti kita bisa lihat ini. Nah, pada the 8th Global Summit on National Bioethics Advisory Bodies, ya, ketika ada suatu pertemuan ke-8 dari lembaga-lembaga penasihat bioetika nasional di Singapura pada tahun 2012, maka ada 3 hal yang menjadi the coming issues on bioethics. Jadi isu-isu yang akan segera sampai pada kita. Yang pertama adalah synthetic biology, yang kedua biobanks, yang ketiga adalah stem cell research and therapy. Nah, kemudian pada tahun yang sama di Paris ada suatu joint session dari IGBC, Intergovernmental Bioethics Committee, dan IBC, International Bioethics Committee di Paris pada tanggal 25 Oktober. The coming issues itu adalah human cloning dan juga traditional medicine and its implications, atau implikasi dari obat tradisional. Nah, dari dari keempat ini, saya ingin lihat ini synthetic biology. Jadi sekarang itu memang sedang berkembang apa yang disebut dengan biologi sintetik, yaitu pembuatan organisme hidup secara sintetik. Nah, kalau organisme hidup secara sintetik yang paling sederhana, tentu mikroba. Lalu timbul pertanyaan kemudian, kalau andai kata itu berhasil, kita membuat suatu mikroba sintetik atau mikroba buatan, apakah dia perlu kita perlakukan sebagai makhluk hidup seperti yang lainnya atau tidak? Nah, ketika itu ditanyakan, kemudian muncul, loh, kita kan juga belum bicara tentang mikroorganisme alamiah itu statusnya bagaimana? Nah, lalu kemudian mulailah itu dibicarakan pada tingkat internasional. Nah, apa yang disebut dengan sintetik biologi ini? Jadi para ahli sintetik biologi menganggap bahwa semua sistem biologi itu dapat dipandang sebagai suatu kombinasi dari elemen-elemen fungsional individual, sama dengan kalau yang ada di dalam mainan yang dibuat manusia misalnya, Lego misalnya, bisa dicopot-copot begitu. There can be therefore be described as a limited number of parts yang dapat dikombinasikan dengan konfigurasi yang baru atau dimodifikasi, ya, sehingga menjadi suatu makhluk yang baru sama sekali. Gambarannya seperti ini kalau kita lihat. Jadi kita bisa juga membuat suatu sintetik DNA yang kemudian dimasukkan kepada suatu mikroba yang diharapkan itu akan menjadi suatu makhluk baru. Atau bahkan bukan sintetik mikroba, tapi kita juga memberikan chip-chip di mana DNA bisa diimplan kepada chip-chip ini sebagai satu informasi, dan ini bisa nggak menjadi makhluk yang baru. Nah, sintetik biologi ini atau biologi sintetik itu menggunakan elemen-elemen dalam asam nukleat atau sistem kompleks yang telah ditentukan terlebih dahulu, predefined. Jadi kalau ada rangkaian DNA itu mengkode asam amino apa, kan kita bisa menyusun sendiri. Dan kemudian kita sintesis secara laboratoris dengan modular approach. Ya. Nah, ini cara-cara seperti ini itu bertujuan untuk melakukan rekayasa dan studi sistem biologi yang tidak ada, yang belum ada ya, di dalam alam. Kita akan membuat sesuatu yang baru sesuai dengan keinginan kita. Ini gambaran sintetik biologi, kita bisa menggunakan suatu elektronik, karena transistor itu ternyata sama dengan DNA. Transistor itu ada 3 cabang, begitu Mas. Transistor. DNA itu juga 3 komponen, basa, gula, dan fosfat. Ternyata sama, dia ada penyimpan energi. Nah, biologi pun bisa di-device seperti itu, ya. Dan kemudian kita harapkan akan ada, ini impian para saintis, atau sintetik biologi. Sintetik biologi itu secara luas dimengerti sebagai suatu desain
sistem biologi baru ya secara sengaja atau desain suatu organisme that draws on principle elucidated by biologists, chemists, physicists, and engineers. In the essence, it's about design life. Nah, sekarang apa yang disebutkan kehidupan itu? Misalnya. Tapi sebelumnya saya hanya ingin melihat bahwa sebetulnya transgenic eksperimen sudah mulai dilakukan terhadap binatang-binatang mamalia. Ini kelihatan tikus-tikus yang berpendar. Dia itu dimasuki gen dari kunang-kunang. Kunang-kunang adalah gen yang ada di dalam insekta. Tapi ketika dia dimasukkan pada mamalia, dia terekspresi. Tikusnya kaget juga dia. Ini menjadi genetically modified organism, fluorescent mice. Dan juga pada yang lebih tinggi lagi, kera. Transgenik kera juga muncul kemudian. Yang mengagetkan ketika gen itu diberikan ke tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhannya itu berpendar. Kita bayangkan kalau diberikan kepada kita bagaimana? Nggak perlu baterai kita malam hari. Jadi ini mainan molekuler biologis pada tingkat molekuler sudah seperti ini. Lalu mereka akan membuat suatu makhluk hidup baru gitu ya. Makhluk hidup baru. Nah, jadi kalau begitu ya, kalau mainan para saintis itu akan terjadi suatu encounter ya, perjumpaan antara pengetahuan dan nilai. Dan pengetahuan, kemajuan di dalam pengetahuan saintifik itu yang sekarang di bidang biologi seperti ini. Transgenic experiment, reproductive cloning, brain enhancement technology, organ transplantation, stem cell technology, synthetic biology. Ini yang bioetik itu bicara di sini. Dan dia akan mempunyai pengaruh baik positif maupun negatif terhadap human right, human dignity, dan fundamental freedoms. All human beings have the right, dia punya haknya, because they are human beings. Who created by the creator. Kita juga punya martabat, yaitu inherent value, suatu nilai inherent dari setiap human being, dan suatu kemanusiaan. Tapi ini nanti akan bisa dipengaruhi oleh teknologi yang ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya fungsi dari bioetik, ya, dia menjembatani antara kemajuan pengetahuan saintifik ini dengan sistem nilai manusia. Kita harapkan bioetik bisa menjadi penyeimbang di situ. Sehingga pengaruhnya akan baik terhadap human right, human dignity, dan juga fundamental freedom. Nah, kita tahu bahwa yang disebut dengan bioetika sudah disampaikan juga di seminar-seminar, yaitu suatu disiplin baru yang mengkombinasikan antara pengetahuan biologi dengan pengetahuan sistem nilai manusia, yang akan membuat suatu jembatan antara sciences dan humanities, dan ini yang penting, and help humanity to survive and sustain, dan menolong kemanusiaan itu untuk bisa lestari dan untuk bisa selamat dan lestari, and improve the civilized world. Ini oleh Potter ya. Di dalam definisi Potter ini, bioetika harus menjadi jembatan antara sains, hayati, dan sistem nilai manusia, serta membantu kemanusiaan untuk bisa selamat dan lestari, serta memperbaiki peradaban dunia. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah prinsip dari bioetika yang dikembangkan oleh Bigham dan Childress. Kita kenal respect to autonomy, justice, beneficence, non-maleficence. Jadi respect terhadap otonomi, karena ini lahirnya memang dari hubungan dokter pasien dulunya itu. Ya. Kemudian dokter harus berlaku adil, memberi manfaat, dan tidak memberi mudarat. Dalam perkembangannya sekarang ini, Profesor Sunarto itu mempunyai suatu prinsip, kalau kita ada di negara yang berbasis filosofi Pancasila, maka hubungan antar manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, tidak akan bisa dipisahkan dengan creator. Jadi beliau mengusulkan adanya 5 ini sebetulnya. Ya. Tapi respect to autonomy ini kita lebih tekankan pada respect to others. Others itu baik sesama manusia maupun sesama living organism.
justice, ya, kita harus berlaku secara adil, beneficent dan maleficent. Ini yang kemudian diberi nama oleh UGM. Pancaniti Widyasila, namanya agak sulit sekali. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sebetulnya microbes itu, kita sekarang bicara tentang microbes. Microbes itu adalah suatu creator atau suatu makhluk yang kecil. Yang kalau dia berada pada individual, ya, satu-satu itu tidak akan bisa terlihat oleh mata. Dan ini tentu mikrob melibatkan juga virus, archaea, bakteria, fungi, protis, ya. Protista itu termasuk algae, amuba, slime mold, slime protozoa. Jadi mikrobes itu seperti ini. Dan hanya bisa dilihat kalau dia ada dalam diri sendiri, individual, yang satu persatu, harus dilihat dengan mikroskop. Bahkan binatang kecil seperti rayap, rengat, dan sebagainya pun dimasukkan di dalam golongan mikroba. Apalagi yang sangat-sangat kecil. Jadi bisa dia itu adalah bakteri, bisa dia itu tumbuhan, bisa dia binatang kecil, bahkan prion, yang sebetulnya hanya suatu kumpulan protein. Nah, kita mengatakan bahwa microbe itu adalah the oldest form of life on Earth. Jadi dia makhluk hidup. Yang fosilnya itu umurnya 3,5 miliar tahun yang lalu. Dan kita tahu bahwa tanpa adanya mikroba, kita mungkin tidak bisa bernafas. Katakan without us, we would probably be just fine. Tapi dia tidak perlu dengan kita. Mikrob ada lebih dulu. Kita perlu dengan dia. Understanding microbe is vital to understanding the past and the future of ourselves and our planet. Dan mikrob itu juga ada di mana-mana itu. Ya, dia ada di tangan kita, dia meliputi planet kita, dia ada di udara, di mana kita bernapas, dia ada di tanah, di mana kita berjalan, dia ada di makanan kita, dan dia tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Tapi yang kenyataan seperti ini, we could not digest food without them. Ya, animal could not either. Without microbes, plant could not grow, garbage would not decay, and there would be a lot of less oxygen to breathe. Ya, kalau tidak ada mikroba ini. In fact, without this invisible companion, our planet would not survive as we know it now. Jadi itu begitu pentingnya yang disebut dengan mikroba, dan ternyata dia teman kita, dia ada makhluk hidup. Apa yang disebut dengan hidup itu? Kalau secara fa'ali, kita tahu bahwa gejala sesuatu disebut hidup itu kalau bernapas, tumbuh, bergerak, berbiak. Dan mikroba memenuhi persyaratan itu semuanya. Mikroba bernapas, ya, dia menyerap oksigen dan mengeluarkan CO2. Dia tumbuh, ada fase muda, fase stasioner, dan fase mati. Dia bergerak, dengan silanya dia bisa bergerak. Dia juga berbiak dengan pembelahan aseksual. Jadi mikroba adalah living organism. Ini sedikit gambaran-gambaran apa yang prion ini yang paling sederhana, sebetulnya hanya merupakan suatu protein yang kemudian bisa replikasi, dan replikasinya itu adalah dikode oleh DNA yang berasal dari manusia sebetulnya, hostnya. Ini adalah virus, yang kalau virus bermacam-macam bentuk, diantaranya itu ada suatu nukleoprotein yang pakai cover ini, kita tahu ini ada virus. Nah, ini ada beberapa macam bakteri, dengan berbagai macam bentuk dan jenis. Ini juga parasit, juga makhluk hidup. Streptomyces lah ini, yang jadi penelitian saya selama 12 tahun di PAU Bioteknologi. Ya. Streptomyces itu adalah jenis Filamenthus bacteria yang menghasilkan antibiotik. Hampir 90% jenis-jenis antibiotik itu dihasilkan oleh mikroba dan dari jenis Streptomyces. Jadi dia adalah makhluk hidup yang kesehariannya nggak terlihat oleh mata kalau dia individual, tapi kalau dia di dalam piring Petri, dia menjadi koloni bisa kita lihat. Tapi treatment apa yang kita berikan pada dia? Ini yang nanti akan saya jelaskan. Ini adalah algae,
mikroalga yang sekarang menjadi teman kita untuk anti polusi. Jadi dimasukkan dalam suatu bioreaktor dan kemudian diberi sinar matahari, dia akan menyerap CO2 banyak sekali, ya, bisa membersihkan udara. Ini jenis klorofise dan ini ada funggi yang juga menjadi makanan kita. Nah, ini antibiotik producer itu kita kenal misalnya mikroba jamur Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik penisilin. Kita kenal juga Streptomyces rhinosus menghasilkan tetrasiklin, oksitetrasiklin yang beberapa di antaranya sudah out of date. Kemudian Saccharopolis erythrea, nama lamanya adalah Streptomyces erythraeus, menghasilkan antibiotik erythromycin yang sekarang dikembangkan menjadi azithromycin yang menjadi drug antibiotic of choice sekarang ini. Kemudian Streptomyces peninsulae juga menghasilkan chloramphenicol, suatu antibiotik. Semuanya adalah suatu bakteri. Dan ya streptomycin ini adalah untuk Tamiflu. Tamiflu itu untuk melawan avian influenza. Beberapa di antaranya bisa di engineer dalam E. coli di sini untuk menghasilkan asam sikimat dan kemudian secara sintesis dibuat seperti ini. Jadi begitu bermanfaatnya strain mikroba itu. Belum lagi kalau kita bicara mikroba untuk kepentingan lain, misalnya untuk kepentingan produksi zat warna, untuk melakukan emulsi minyak, itu juga mikroba. Tapi ternyata kita memperlakukan mikroba itu, ya ini natural strain, kita kenal sebagai wild type, itu hanya menghasilkan secondary metabolite atau antibiotik dalam jumlah yang kecil. Kita harus melakukan pemuliaan dari mikroba itu, strain improvement, baik dengan cara fisikal, chemical, ataupun juga dengan molecular biology method. Fisikal itu iradiasi, ya, chemical dengan treatment mutagen, dan molekuler ini ke target mutan. Nah di sini pada waktu itu saya melakukan strain improvement dari mikroba penghasil erythromycin. Dan strain improvementnya itu saya menggunakan cara ini, chemical treatment with eutagin. Saya menggunakan nitrosoguanidin. Tentu koloni itu kita beri NTG. Akibatnya hanya yang survive itu hanya sedikit, tapi yang survive itu menghasilkan antibiotik yang berlipat-lipat kali dari yang natural. Tentu para saintis bertepuk tangan itu. Saya juga senang waktu itu. Ya, karena kemudian bisa dipatenkan dan sebagainya. Tapi lalu perasaan saya bercerita, andai kata saya di mutagen bagaimana? Gitu. Itu kan makhluk hidup. Kita buat, kita treatment dengan mutagen. Sama dengan misalnya perbedaan farmakologi ya Prof. Misalnya kita obat anti kanker. Tikusnya kan kita buat kanker dulu. Tikus bisa mengeluh, bisa menjerit begitu tikus ya. Tapi mikroba kan enggak. Dia diam saja. Nah, kemudian setelah itu natural strain itu menjadi mutant, dan mutant itu bisa kita patenkan, ini menjadi industrial type dan monopoli dari industri kemudian. Ini menjadi monopoli dari industri dan kalau akan ambil ya beli kita, dijual. Ini gambaran juga tentang sejarah penisilin. Ya, penisilin chrysogenum sekarang dilakukan improvement dengan berbagai macam cara yang akhirnya menjadi berbagai macam jenis penisilin yang bermanfaat dan dijual. Ini gambarannya kalau kita mempunyai suatu mikroba dimasukkan di dalam tabung reaksi ini, di dalam satu media cair atau media padat dulu, kemudian ditransfer ke Erlenmeyer dengan media cair, dia akan tumbuh banyak sekali, baru kemudian diberikan pada 30.000 galon tangki fermentasi, dan kemudian pada skala industri kita menghasilkan suatu antibiotik. Ini juga fermentation growth-nya sampai dengan kita bisa menghasilkan erythromycin di situ. Ini gambaran. Jadi mikroba itu dalam bentuk lyophilized ya, ada di dalam vial ini. Kemudian dimasukkan di dalam Erlenmeyer kecil, dia tumbuh, ganti Erlenmeyer lebih besar lagi, ganti lagi lebih besar. Akhirnya kita masukkan di dalam tangki yang lebih besar dan ini adalah pada skala industri. Begitulah kita mendapatkan antibiotik
dan antibiotik itu bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia. Itu semua hasil dari mikroba satu living organism. Ini gambaran sedikit supaya lagi lebih enak. Ini yang ada di laboratorium, fermentornya 200 sampai 500 liter penelitian. Nah, ini yang ada di LIPI, itu fermentornya cukup besar pada skala pilot. Ya. Dan ini adalah Cibinong Science Center LIPI yang harboring. Kalau ini adalah BPPT juga menyimpan beberapa fermentor yang besar sekali untuk produksi antibiotik, tapi pellet plant. Ini juga gambaran seperti itu. Nah itu, jadi kalau kita lihat, memang mikroba itu makhluk hidup yang memberi manfaat pada kita manusia, tapi kemudian pertanyaannya seperti ini. Apakah mikroorganisme itu mempunyai inherent value, intrinsic value? Atau dengan kata lain, apakah mikroorganisme itu punya martabat? Loh, itu living organism. Ya. Beings with inherent value, kalau suatu makhluk dengan suatu nilai inherent, are morally significant in their own right, adalah secara moral itu bermakna untuk dirinya sendiri. If one concludes that they do have an inherent value, jika kita menyimpulkan bahwa mereka, mikroba itu mempunyai suatu nilai inherent, one then needs to consider what direct obligation we have toward this being. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa mikroba itu mempunyai inherent value, bahwa mikroba itu punya martabat, lalu kewajiban kita bagaimana terhadap mikroba itu? Ini memang merupakan, saya ingin sedikit memberikan apa yang direportkan oleh Federal Ethics Committee ini dari Swiss, Swiss Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology. Nah, kalau kita bicara dulu tentang Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, ya, pada artikel 17 under the title Proteksi Lingkungan, Biosfer, dan Biodiversity, itu dikatakan seperti ini. Due regard is to be given to the interconnection between human beings and other forms of life. Ini menjadi penting sekali ya. Harus dilihat itu, interkoneksi antara manusia dengan bentuk-bentuk lain dari kehidupan itu. Kemudian di sini pada frase yang terakhir, and the role of human beings in the protection of environment, the biosphere, and the biodiversity, including isinya di situ, fauna, flora, dan mikroorganisme. Itu adalah tanggung jawab dari manusia ini. Nah, apakah kemudian mikroorganisme itu berhak menerima pertimbangan moral, ya, didasarkan pada inherent value, tergantung dari posisi etik yang diadopsi oleh kita. Posisi etik yang diadopsi oleh kita. Nah, ada beberapa diskusi yang dilakukan oleh INPH ini. Ya. Yang pertama adalah theocentric position. Apakah kita di sini? Artinya nilai dari sesuatu itu, nilai dari sesuatu yang hidup itu, yang ada itu, adalah hasil dari ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu, like other living beings, maka mikroorganisme not inherent value, but a value bestowed by God. Dia tentu mempunyai suatu nilai sebagai rahmat dari Tuhan. Dia makhluk hidup. They have to be respected as God creation. Nilai dari semua yang eksis, yang hidup adalah ciptaan Tuhan, Sang Pencipta. Seperti halnya semua makhluk hidup. Mikroorganisme juga mempunyai nilai yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya, sebagai inherent value. Semua makhluk haruslah dihormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ini kalau kita berpegang pada theocentric position ini. Kemudian ada posisi lain yang disebut dengan anthropocentric. Dia mengatakan anthropocentrism holds that human alone, hanya manusia, have an inherent value in their own right. Hanya manusia yang mempunyai martabat dari mereka sendiri itu ya, hak-hak mereka sendiri. Other living beings, makhluk-makhluk yang lain itu hanya mempunyai yang disebut dengan
relational or instrumental value, not inherent value. Jadi di sini manusia itu berada pada posisi yang teratas gitu ya. Hanya manusia yang punya inherent value. Hanya manusia yang mempunyai dignity, martabat dan harkat itu. Makhluk yang lain adalah hubungannya punya nilai, tapi hubungannya adalah relasional atau instrumental. Ini pandangan yang berbasiskan pada antroposentrisme, ya, yang menyatakan bahwa hanya manusia yang mempunyai value of their own rights, makhluk lainnya hanya mempunyai nilai instrumental atau relasional, bukan inherent value. Pandangan seperti ini memang banyak sekali berkembang, tapi kemudian kalau sedikit dikawinkan dengan yang pertama tadi, yang theocentrism, ya, itu bisa. Gitu. Ya, kemudian muncul di dalam diskusi itu yang disebut dengan antropo-relational position. A special role is ascribed to human because they are the only beings that can assume responsibility. Ya. Peran khusus itu ada pada manusia karena manusia itu adalah satu-satunya atau hanya makhluk yang bisa mengambil tanggung jawab. Ya. Kalau dalam bahasa Islam itu, kita itu ada qualifatul fil ard. Artinya kita itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dalam bahasa Kristiani disebutkan bahwa manusia itu adalah the image of God. Makhluk yang namanya manusia itu adalah the image of God atau khalifah Allah. Oleh karena itu dia ada posisi yang paling tinggi. Non-human living beings merit moral consideration on account of their relation to human. Jadi makhluk-makhluk non-manusia itu mendapatkan konsiderasi moral ini ya, dalam hubungan mereka dengan manusia. Ini sebetulnya bentuk yang saya kira cukup lunak. Ya. Ya. Karena dalam pandangan ini ada juga mengatakan kalau kita melihat kebenaran sebetulnya, kebenaran itu apakah ada suatu kebenaran yang universal di dunia ini? Ya, UNESCO mencoba kebenaran yang universal seperti apa tergantung attitude manusia atau kelompok manusia terhadap alam ini. Kalau Abrahamic moral yang dianut oleh agama-agama Abrahamic. Agama-agama Abrahamic itu adalah Yahudi, Kristen, Islam. Itu selalu menghubungkan kebenaran dengan revelation. Selalu menghubungkan kebenaran dengan wahyu. Dan kalau sudah begitu selalu mengatakan manusia itu adalah khalifah atau the image of God. Kalau salah dikritik Pak. Itu Abrahamic attitude terhadap alam. Tapi ada juga kebenaran yang lain itu adalah yang dianut oleh kelompok agama Arya. Agama Arya itu Hindu, Suratrism, Buddhism. Itu yang selalu mengatakan kita itu adalah bagian dari semua makhluk hidup. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kita bisa mendominasi atau bisa mengatur ya. Kita adalah bagian dari sama gitu. Karena dalam kehidupan ada inkarnasi di situ. Kebenaran seperti ini ada juga. Ada lagi dari Eastern part, dari Confucianism, dari Shintoism, dia selalu mengatakan kita hampir sama dengan Arianism, kita itu partner dengan makhluk lain. Jadi kita nggak boleh mengganggu. Nah, ini cukup banyak ya posisi ini, tapi kalau kita lihat kemudian beberapa kalau kita bicara tentang mikroorganisme, status moral dari mikroorganisme itu masih ada beberapa posisi-posisi di sini. Yang disebut dengan pathocentric position itu, microorganism have an inherent value. Mikroorganisme itu akan mempunyai suatu nilai inherent.
jika mereka dapat merasakan ya kerusakan sebagai satu hal yang merugikan mereka. Mikroorganisme kan nggak bisa bicara, masalahnya itu ya Pak ya. Jadi kalau binatang, kalau kita sakiti, dia bisa berteriak gitu. Tapi pohon, lalu mikroorganisme kalau disakiti, dia diam saja. Tapi dalam diskusi saya dengan Prof. Narto, saya mendapatkan suatu inspirasi. Pak Narto mengatakan resistensi bakteri, ya kalau bakteri patogen itu, kita treatment dengan antibiotik, adalah bentuk pernyataan bahwa mereka melawan perlakuan itu. Mereka berteriak dengan cara melawan. Jadi ada kan mestinya. Ya Prof. Narto ya. Kalau misalnya patosentrisme ini dulunya mengatakan kalau living being itu tidak bisa berteriak atau mengaku bahwa dia kesakitan, dia bisa kita apa-apakan. Jadi kalau misalnya binatang jangan, kan binatang to some extent, apalagi mamalia, dia bisa mengaduh. Tapi tumbuhan enggak kan. Jadi bisa gitu. Mikroorganisme apalagi, dulunya saya bilang gitu. Tetapi kalau ada resistensi bakteri, itu adalah bentuk dari perlawanan. Nggak bisa sama. Nah, sekarang yang namanya profauna ya, dan orang pecinta animal itu kan banyak sekali itu. Sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan binatang percobaan itu. Dan harus syaratnya begitu ketat sekali. Kalau ini biocentric position itu mengatakan bahwa mikroorganisme are living beings, yaitu makhluk hidup, kita sudah tanda-tanda sebagai makhluk hidup, oke. And all and only living beings have an inherent value. Dia mengatakan bahwa dari biocentric posisi ini, semua makhluk hidup itu punya inherent value. Semua makhluk hidup itu harus diperlakukan sebagai dengan satu martabat, kita mengakui itu. Ini juga ada lagi posisi yang dua ini, yang satu ecocentric position. This position ascribes an inherent value to living beings, but in particular also to ecosystem and group of living beings. Jadi dalam suatu bentuk yang jamaah itu, bentuk suatu grup, suatu biodiversity. Kemudian kalau holistic position, yang menganggap only nature as a whole as inherent value. Hanya alam sebagai keseluruhan itu yang mempunyai suatu inherent value. Jadi pandangan-pandangan itu termasuk banyak sekali kita. Lalu bagaimana kita akan menilai mikroorganisme ini ya? Ini yang nanti saya juga mungkin dibuka suatu diskusi yang lebih enak. Saya hanya mengantarkan saja. Dan kembali saya ingatkan bahwa ini sebetulnya didiskusikan di etik federal di Swiss itu dalam rangka dia akan melihat kalau sintetik biologi itu nanti berhasil. Sintetik biologi akan berhasil kalau yang mereka buat, DNA yang mereka buat, yang mereka gabungkan dengan beberapa sel-sel organel sel itu kemudian bisa mereplikasi diri, itulah kata mereka tanda-tanda bahwa sintetik biologi berhasil. Jadi kalau mereka membuat suatu mikroba dengan Lego system, artinya DNA itu mungkin di rearrange, rekonfigurasi, atau kita sintesis DNA baru, kita masukkan di dalam satu sel yang paling sederhana, kemudian dia bisa mereplikasi diri. Nah, itu dianggap sebagai suatu awal dari kita bisa membuat makhluk. Nah kalau begitu, lalu posisi kita dapat itu seperti apa ya? Jangan itu, tadi yang GMO tadi ya, genetically modified organism, satu organisme yang kemudian dimodifikasi secara genetik, karena ada intervensi dari teknologi, dari sains, maka binatang atau tumbuhan itu bisa dipatenkan. Sesungguhnya tumbuhan atau makhluk hidup yang lain tidak bisa dipatenkan. Tapi kalau dia sudah dimodified, apalagi genetically modified, dia bisa. Nah, lalu keputusan dari
Ethics Committee of Non-Human Biology tentang status moral mikroorganisme seperti ini. Majority dari ECNH ini mengadopsi hierarki ke biocentric position, yaitu mikroorganisme adalah makhluk hidup dan oleh karenanya mempunyai inherent value dan dengan demikian mendapatkan status moral. Namun posisi moralnya adalah sesuai hierarki. Kalau ini kita lihat di sini nampaknya hierarki biocentric position, ya. Manusia itu posisinya lebih kuat dibandingkan dengan hewan, lebih kuat dibandingkan tumbuhan, lebih kuat dengan mikroorganisme. Dari posisi ini, itu sebetulnya saintis sudah mengakui bahwa manusia is different dengan animal. Kalau dalam teori evolusi, orang mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari dunia animal, dunia mamalia. Gitu. Ya. Tapi kalau kita kemudian bicara tentang masalah moral status, ya, ternyata manusia berbeda dengan hewan. Karena manusia bisa mengambil suatu posisi bertanggung jawab atau membudayakan, dan hewan tidak. Jadi di sini posisi manusia itu moral statusnya lebih kuat dibandingkan hewan. Hewan lebih kuat dari tumbuhan mikroorganisme. Posisi hierarki diambil tergantung dari evaluasi kepentingan. Even di dalam mikroorganisme sendiri. Kalau mikroorganisme itu seperti Streptomyces misalnya, yang dia bisa memberikan manfaat yang begitu besar dibandingkan dengan prion atau virus, yang kebanyakan prion atau virus itu patogenik, maka posisinya lebih tinggi di mikroorganisme seperti itu. Nah, ini adalah yang majority mengatakan seperti itu. Yang minoritas ada dua. Minoritas satu berpegang pada pathocentric position. Minoritas satu. Dia bisa berteriak enggak? Kalau dia bisa berteriak, ya dia punya moral status. Mikroorganisme tidak mempunyai inherent value. Jadi tidak berhak mendapatkan status moral. Karena tidak mampu merasakan kerusakan sebagai kerugian pada dirinya. Tapi posisi ini terbantahkan oleh pendapat Prof. Nato, menurut saya. Ya. Karena mikroorganisme bisa resisten. Bisa resisten. Ini ada di dalam report yang saya punya, ya, report dari Swiss Federal Ethics of Non-Human Biology. Tapi sekarang dengan adanya pendapat Pak Narto itu menurut saya kok pathocentric untuk mikroorganisme nggak tepat. Kemudian minoritas yang kedua berpegang pada posisi hierarki ke antroporelasional yang menyatakan mikroorganisme berhak mendapatkan status moral tergantung dari hubungan kemanfaatannya pada manusia. Dan juga saya kira ini mungkin juga ada benarnya, ya, tetapi memang banyak sekali mikroorganisme itu kan ada dua, yang bermanfaat dan yang patogenik. Yang bermanfaat itu jelas kita tahu, tapi yang patogenik memang harus kita bunuh. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita berkembang dengan diskusi. Ya, terima kasih, matur sembah nuwun.